Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini dengan saya Jevira Setia Aini dari kelas 10 IPA 2. Mari kita belajar bersama mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita menuju bagian yang pertama. Nama lengkap Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri ialah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murahi bin Ka'ab Ibnu Lu'ay. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Ada beberapa hal yang sepatutnya kita ingat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau merupakan golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu dari kalangan anak-anak. As-sabiqunal awwalun sendiri adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, beliau dididik langsung oleh Rasulullah sedari kecil. Yang ketiga, beliau senantiasa rela berkorban demi Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, beliau memiliki kecerdasan, kejujuran, ketakwaan, dan kesolehan yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada beberapa gelar yang melekat pada diri Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, Babul Ilmi, Karamallahu Wajhah, Abu Turab, Asadullah, dan yang terakhir ada Al-Washi. Yang pertama ada Babul Ilmi, artinya gerbangnya ilmu pengetahuan. Gelar ini melekat sebab beliau sosok yang sangat cerdas. Yang kedua ada Karamallahu Wajhah, adalah gelar yang diberikan sekelompok orang sebab melihat kemuliaan pada diri Ali. Arti gelar ini adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Dan yang ketiga ada Abu Turab, artinya adalah bapak debu atau bapak tanah. Sebutan ini datang dari Rasulullah karena suatu hari ia pernah melihat Ali tertidur dengan debu di pundaknya. Lalu yang keempat ada gelar Asadullah, artinya singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar ini tak hanya melekat pada Ali atas keberaniannya, melainkan juga melekat pada beberapa sahabat. Perlu diketahui bahwa nama asli Ali sendiri ialah Asad, yang artinya singa. Yang terakhir ada Al-Washi, artinya penerima wasiat. Gelar ini disebutkan Rasulullah karena sewaktu ketika beliau menceritakan mengenai Ali kepada khalayak. Gelar ini kemudian yang menjadikan sebagian besar orang yakin seharusnya yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu, ada beberapa fakta mengenai Ali bin Abi Thalib sebelum diangkat menjadi khalifah. Beliau sempat menggantikan tidur di pembaringan Rasulullah pada saat hijrah ke Yathrib. Selain itu, beliau juga bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawanannya, dan kepiawaiannya tak ada tandingannya sehingga diberikan julukan tadi, yaitu Asadullah. Ali selalu ikut serta dalam perang Badar maupun perang-perang lainnya, hanya beliau tidak ikut perang Tabuk karena beliau diberikan amanah dari Rasulullah untuk menjaga keluarganya. Selain itu, beliau juga dijadikan tempat untuk meminta pendapat para sahabat. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, mereka tak segan untuk meminta pendapat Ali tentang suatu persoalan dan sebelum mengambil suatu tindakan. Lalu, beliau juga selalu mendampingi jejak dakwah Rasulullah. Dan yang terakhir, beliau senantiasa menyedekahkan makanannya, walaupun seharusnya makanan itu diperuntukkan bagi keluarganya. Yang kedua yaitu masa pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ini bermula ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, yaitu Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun, akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat selain engkau. Dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW selain engkau. Namun, Ali menolak pertunjukan itu dan beliau pun belum mengambil tindakan apapun.
sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat sebagai khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Dan setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Dari kisah tadi, kita memperoleh skema sebagai berikut. Kita bisa melihat kronologi pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah berawal dari pengepungan Utsman bin Affan yang menewaskan beliau. Dan setelah itu, terjadi pengutaran penunjukan Ali oleh para sahabat karena meninggalnya Utsman bin Affan. Dan setelah itu, Ali bin Abi Thalib merasa terdesak, sehingga di sini ditulis terdesaknya Ali atas ditunjuknya untuk menjadi khalifah. Dan setelah itu, Ali akhirnya dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Selanjutnya yang ketiga yaitu substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terdapat pemberontakan. Di antaranya yang pertama adalah adanya Perang Jamal yang terjadi di Irak pada tahun 656 Masehi yang terjadi antara pendukung Ali dan Aisyah. Ini dilatar belakangi oleh kematian Utsman bin Affan. Dan yang kedua, ada Perang Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi. Ini berlangsung antara pendukung Ali dan Muawiyah. Ini dilatar belakangi oleh diangkatnya Khalifah Ali dengan mengeluarkan berbagai kebijaksanaan seperti memecat gubernur yang sewenang-wenang, menumpas pembangkang, dan lain-lain. Dan dari kebijaksanaan itu timbul perlawanan dari Muawiyah. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya ialah: yang pertama, beliau memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Dan yang kedua, yaitu mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Khalifah Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai kembali oleh negara. Teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukron kasiron li musyahadah hadzal video. Wassalamualaikum.